Sobat sehat, saat makan telur rebus, jujur saja, bagian mana yang seringkali disisihkan atau mungkin diberikan ke kucing karena takut kolesterol? Pasti bagian kuningnya ya. Selama puluhan tahun, si kuning ini selalu jadi terdakwa utama penyebab penyakit jantung. Tapi, pernahkah sobat sehat melihat lansia yang justru terlihat bugar karena tidak takut padanya? Saya pernah, sobat sehat, namanya Mbah Sumi. Seorang penjual jamu gendong di Sukoharjo. Usianya sudah 78 tahun, dan langkahnya masih tegap. Setiap pagi, beliau sarapan 1 butir telur rebus utuh, termasuk kuningnya. Justru tenaganya ada di kuningnya, Mas, katanya sambil tersenyum. Beliau percaya, kuning telur inilah yang membuatnya kuat berjalan jauh, dan ingatannya tajam untuk meracik jamu. Kisah Mbah Sumi ini tentu menantang semua yang pernah kita dengar. Apakah si terdakwa ini ternyata adalah pahlawan yang disalahpahami? Hari ini, kita akan gelar sidang pembuktian untuk kuning telur. Kita akan bongkar tuntas, apakah ia benar-benar penjahat kolesterol, atau justru sebuah harta karun tersembunyi yang berisi emas untuk otak dan vitamin matahari untuk tulang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Jika Sobat Sehat ingin terus mendapatkan informasi yang meluruskan salah kaprah seperti ini, jangan ragu untuk langsung menekan tombol subscribe ya, dan wajib nonton video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami isi video ya. Kisah Mbah Sumi yang tetap bugar dengan kuning telurnya adalah pintu masuk kita ke pembahasan yang sangat penting ini. Selama ini, kuning telur selalu berada di posisi yang salah, dicap berbahaya, tanpa diadili dengan benar. Padahal, jika kita mau melihat isi berkasnya, atau kandungan gizinya, kita akan sangat terkejut. Mari kita mulai persidangan ini dengan membantah tuduhan utamanya. Tuduhan pertama dan paling berat, menyebabkan kolesterol tinggi. Ini adalah mitos lama yang sudah terbantahkan. Sobat sehat dulu, para ahli hanya melihat angka kolesterol di dalam makanan. Namun, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa tubuh kita jauh lebih pintar. Saat kita makan kolesterol dari kuning telur, organ hati kita akan otomatis mengurangi produksi kolesterolnya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Kedua, kita harus adil pada telur. Anggap saja putih dan kuning telur adalah dua saudara dengan tugas berbeda. Putih telur tugasnya menyediakan protein murni untuk membangun otot, sedangkan kuning telur tugasnya jauh lebih kompleks. Dialah yang menjadi brankas tempat disimpannya hampir semua vitamin, mineral, lemak sehat, dan zat-zat gizi super lainnya. Membuang kuning telur sama saja dengan membuang harta karunnya. Tuduhan selanjutnya adalah lemaknya berbahaya. Ini juga keliru. Sebagian besar lemak di dalam kuning telur adalah lemak tak jenuh atau lemak baik. Sama seperti pada buah alpukat, lemak baik ini justru sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Jadi, alih-alih menyumbat, lemak di kuning telur justru membantu membersihkan pembuluh darah. Keempat, kuning telur adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung vitamin D. Kita sering menyebut vitamin D sebagai vitamin matahari. Vitamin ini sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium demi tulang yang kuat, serta menjaga sistem kekebalan tubuh. Bagi lansia yang sudah jarang terpapar sinar matahari pagi, mendapatkan asupan vitamin D dari kuning telur adalah sebuah anugerah. Dan yang kelima, inilah kandungan paling istimewa di dalam kuning telur, yaitu kolin. Kolin adalah zat gizi yang sangat vital untuk kesehatan otak. Ia bertugas menjaga sel-sel otak tetap sehat, membantu komunikasi antar sel saraf, dan sangat penting untuk daya ingat. Kekurangan kolin sering dihubungkan dengan penurunan fungsi otak di usia senja. Kuning telur adalah salah satu sumber kolin terbaik yang ada. 5 pembelaan tadi saja sudah cukup untuk membebaskan kuning telur dari status terdakwanya. Tapi tunggu dulu Sobat Sehat. Ternyata, harta karun di dalam si kuning ini masih banyak sekali yang belum terungkap. Ada beberapa manfaat rahasia lain yang sangat spesifik dan luar biasa pentingnya bagi kesehatan para lansia. Mari kita lanjutkan penelusuran kita. Manfaat jarang dibahas pertama, lutein dan zeaxanthin
untuk mata. Rahasia pertama dari si kuning ini adalah manfaatnya untuk mata kita. Kuning telur adalah salah satu sumber terbaik dari dua pigmen ajaib bernama lutein dan zeaxanthin. Kedua pigmen inilah yang memberi warna kuning pada kuning telur. Di dalam tubuh kita, mereka akan langsung berjalan menuju mata dan membentuk perisai pelindung di retina, menyaring cahaya biru berbahaya, dan mencegah rabun di usia senja. Manfaat jarang dibahas kedua, zat besi untuk mencegah anemia. Banyak lansia yang sering merasa lemas dan pusing karena kurang darah atau anemia. Rahasia kedua adalah kuning telur merupakan sumber zat besi yang jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi dari sayuran. Zat besi sangat penting untuk membentuk sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dengan darah yang sehat, tubuh akan terasa lebih bertenaga dan tidak gampang lelah. Manfaat jarang dibahas ketiga. Selenium sebagai satpam sel tubuh. Di dalam kuning telur juga tersimpan mineral langka bernama selenium. Rahasia ketiga adalah selenium ini bekerja seperti satpam yang sangat waspada di dalam tubuh kita. Ia adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selenium juga sangat penting untuk menjaga kesehatan kelenjar tiroid, yaitu kelenjar di leher yang mengatur metabolisme atau pembakaran energi di seluruh tubuh kita. Manfaat jarang dibahas keempat, vitamin A untuk imunitas dan kulit. Rahasia keempat adalah kandungan vitamin A-nya. Kita semua tahu, vitamin A baik untuk mata, tapi fungsinya jauh lebih luas dari itu. Vitamin A sangat penting untuk menjaga lapisan pelindung di saluran napas dan pencernaan kita agar tetap kuat melawan serangan kuman. Selain itu, vitamin A juga membantu menjaga kulit kita agar tetap lembab dan tidak kering, yang sering menjadi masalah di usia senja. Manfaat jarang dibahas. Kelima, vitamin B12 untuk energi dan saraf. Dan rahasia terakhir adalah vitamin B12. Vitamin ini hanya ditemukan pada produk hewani, dan kuning telur adalah salah satu sumbernya yang paling mudah didapat. Vitamin B12 sangat penting untuk pembentukan energi, menjaga kesehatan selubung saraf, dan mencegah jenis anemia tertentu. Kekurangan vitamin ini pada lansia bisa menyebabkan rasa lemas yang kronis dan gejala kesemutan atau kebas. Luar biasa sekali ya, sobat sehat, isi dari brankas kuning telur ini. Ternyata ia adalah pahlawan, bukan penjahat. Tapi, apakah artinya semua lansia boleh memakannya tanpa batas? Tentu tidak. Ada beberapa kondisi di mana kita tetap harus waspada. Jadi, jangan kemana-mana, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah ini kita akan bahas aturan mainnya. Setelah kita membebaskannya dari semua tuduhan, sekarang saatnya kita menjadi hakim yang bijaksana. Meskipun sangat bergizi, kuning telur tetaplah makanan yang padat energi dan memiliki kandungan zat-zat tertentu. Oleh karena itu, ada beberapa kelompok lansia dengan kondisi medis khusus yang sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menjadikan kuning telur sebagai menu harian. Pantangan pertama, kondisi kolesterol genetik. Pantangan pertama adalah bagi lansia yang memiliki kondisi langka bernama hiperkolesterolemia familial. Ini adalah penyakit keturunan di mana tubuh memproduksi kolesterol jahat dalam jumlah sangat tinggi. Bagi penderita kondisi khusus ini, dokter biasanya akan menyarankan untuk membatasi semua sumber kolesterol dari makanan, termasuk kuning telur, untuk menjaga keamanannya dan tidak memberatkan pengobatan. Pantangan kedua, penderita diabetes. Dengan catatan, bagi penderita diabetes, kuning telur sebenarnya aman dan tidak menaikkan gula darah. Namun, penderita diabetes seringkali memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Oleh karena itu, beberapa ahli menyarankan untuk tetap bijaksana. Anjuran paling aman adalah sekitar 3 hingga 4 butir telur utuh, termasuk kuningnya per minggu. Dan yang terpenting, selalu perhatikan kesehatan jantung Anda secara keseluruhan. Pantangan ketiga, alergi atau sensitivitas telur. Pantangan ketiga adalah, jika Anda memiliki alergi atau sensitivitas terhadap telur, biasanya protein pemicu alergi lebih banyak terdapat di putih telur. Namun terkadang, bisa juga ada di kuningnya. Jika setelah makan telur, Anda mengalami gejala seperti gatal-gatal, ruam kulit,
atau masalah pencernaan, sebaiknya hindari dulu. Perhatikan reaksi tubuh Anda, karena setiap orang itu unik dan berbeda-beda. Pantangan keempat, punya riwayat penyakit jantung. Bagi sobat sehat yang sudah pernah mengalami serangan jantung atau memiliki penyakit jantung koroner yang sudah terdiagnosis, sebaiknya diskusikan dulu dengan dokter jantung Anda. Meskipun penelitian modern sudah menunjukkan keamanan telur. Setiap kondisi pasien itu spesifik. Dokter akan memberikan nasihat yang paling tepat sesuai dengan kondisi kesehatan, hasil lab, dan obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Pantangan kelima, penyakit ginjal dengan catatan. Bagi penderita penyakit ginjal, putih telur seringkali lebih dianjurkan karena proteinnya murni. Kuning telur, selain protein, juga mengandung fosfor. Pada penyakit ginjal yang sudah lanjut, tubuh kesulitan membuang fosfor. Penumpukan fosfor bisa berbahaya bagi tulang. Oleh karena itu, porsinya harus sangat diatur, sesuai anjuran dari dokter atau ahli gizi ginjal Anda. Jangan berlebihan. Untuk menggambarkan bahaya dari berlebihan, mari kita simak kisah Pak Rahman dari Brebes. Beliau tidak punya riwayat penyakit apapun. Mendengar kuning telur itu superfood, beliau jadi sangat bersemangat. Setiap hari, beliau makan 3-4 butir kuning telur rebus putihnya. Beliau sisihkan, karena berpikir semua gizinya ada di sana. Beliau ingin cepat merasakan khasiatnya. Setelah beberapa bulan, Pak Rahman merasa badannya justru sering terasa pegal dan tidak bertenaga. Saat cek kesehatan rutin, dokternya sedikit kaget melihat kadar kolesterol jahat LDL dan trigliseridanya mulai merangkak naik melebihi batas normal. Dokter menjelaskan bahwa meskipun satu kuning telur itu sehat, mengonsumsinya secara berlebihan dan terkonsentrasi seperti itu tetap bisa membebani kerja hati pada sebagian orang. Efek samping pertama, gangguan pencernaan. Kisah Pak Rahman tadi adalah contoh dari efek samping jika berlebihan. Efek samping pertama yang paling umum dari terlalu banyak makan kuning telur adalah gangguan pencernaan. Kandungan lemaknya yang cukup tinggi bisa membuat sebagian lansia merasa mual, enek, atau bahkan diare jika sistem pencernaannya tidak kuat memproses lemak dalam jumlah banyak sekaligus. Efek samping kedua, beban berlebih pada hati dan empedu. Kuning telur yang kaya akan lemak dan kolesterol akan diproses di dalam hati dan membutuhkan cairan empedu untuk mencernanya. Mengonsumsinya dalam jumlah sangat banyak, setiap hari akan memberikan beban kerja ekstra pada kedua organ ini. Bagi lansia yang mungkin fungsi hati dan empedunya sudah sedikit menurun, beban berlebih ini dalam jangka panjang bisa memicu masalah. Efek samping ketiga, kenaikan berat badan. Jangan lupakan bahwa kuning telur sangat padat kalori. Sebagian besar kalori dari sebutir telur berasal dari kuningnya. Jika kita makan beberapa butir kuning telur setiap hari, di luar menu makan biasa kita, tentu saja ini akan menambah asupan kalori harian secara signifikan. Kelebihan kalori inilah yang jika tidak dibakar melalui aktivitas, akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak dan menambah berat badan. Efek samping keempat, bau mulut yang khas. Sama seperti telur utuh, kuning telur juga mengandung senyawa belerang yang bisa menyebabkan bau mulut yang khas setelah kita memakannya. Ini adalah hal yang normal dan tidak berbahaya. Solusinya sangat sederhana, yaitu dengan memastikan Anda selalu menyikat gigi dengan bersih setelah sarapan. Atau setidaknya, berkumur dengan air putih yang banyak untuk membantu membersihkan sisa-sisa kuning telur di mulut. Efek samping kelima, risiko bakteri jika kurang matang, dan terakhir, risiko ini muncul jika telur direbus kurang matang. Bakteri Salmonella, jika ada, seringkali ditemukan di dalam kuning telur. Mengonsumsi kuning telur yang masih cair atau setengah matang akan meningkatkan risiko infeksi bakteri ini. Bagi lansia dengan sistem imun yang sudah menurun, infeksi Salmonella bisa sangat berbahaya. Pastikan kuning telur selalu dimasak hingga padat sempurna. Setelah menimbang semua bukti, persidangan kita sampai pada sebuah vonis. Kuning telur tidak bersalah. Namun, ia tetap harus dikonsumsi dengan beberapa aturan agar kebaikannya tidak menimbulkan masalah. Karena topik kita adalah telur rebus, maka caranya sudah jelas. Namun, ada beberapa tips tambahan agar kebiasaan ini menjadi lebih sehat dan optimal bagi tubuh kita.
Cara terbaik tentu saja adalah dengan merebusnya hingga matang sempurna, sekitar 10-12 menit, untuk memastikan semua bakteri mati dan semua nutrisinya terjaga. Aturan emasnya adalah, makanlah telur secara utuh. Jangan hanya kuningnya atau putihnya saja. Keduanya saling melengkapi. Putihnya menyediakan protein murni, kuningnya menyediakan semua vitamin dan mineral. 1 butir telur utuh setiap pagi adalah cara paling bijaksana. Jadi, mari kita simpulkan, Sobat Sehat. Apakah kuning telur rebus berbahaya? Jawabannya adalah tidak. Bagi kebanyakan lansia, ia justru adalah harta karun gizi yang melindungi otak, mata, tulang dan jantung kita. Mitos kolesterolnya sudah terbantahkan. Bahayanya baru muncul jika kita punya kondisi medis khusus, seperti kelainan kolesterol genetik, atau jika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Kuncinya adalah porsi yang wajar. 1 butir utuh, dan direbus matang. Kuning telur mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi sesuatu hanya dari kabar burung atau reputasi buruknya di masa lalu. Seringkali, sesuatu yang paling dicurigai dan ditakuti justru menyimpan kebaikan dan kekuatan terbesar di dalamnya. Kearifan adalah tentang berani mencari kebenaran, melihat melampaui permukaan, dan menghargai isi atau nilai sejati dari segala sesuatu di sekitar kita. Sobat Sehat, terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak persidangan ini sampai akhir. Semoga video ini bisa membebaskan kita semua dari rasa takut yang tidak perlu terhadap kuning telur. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apakah Sobat Sehat termasuk tim pemakan kuning telur? Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Ingat, ilmu pengetahuan terus berkembang, dan tugas kita adalah terus belajar agar bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda, jangan takut makan kuning telur, dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.